Halo guys, baik kali ini saya akan membahas mengenai punahnya ekosistem lumba-lumba. Nah, terlebih dahulu sebelum saya membahas mengenai punahnya ekosistem lumba-lumba, di sini saya akan membahas mengenai definisi, keanekaragaman, adaptasi, reproduksi, migrasi, dan peranan dari lumba-lumba. Nah, yang pertama ada definisi dari lumba-lumba. Nah, lumba-lumba merupakan salah satu mamalia laut yang cerdas. Biota ini bernafas menggunakan paru-paru. Pada bagian kepalanya, lumba-lumba memiliki satu lubang nafas. Lumba-lumba selalu muncul ke permukaan dan mengambil nafas setiap beberapa menit. Ada beberapa jenis lumba-lumba di antaranya. Yang pertama, lumba-lumba orca. Nah, lumba-lumba orca atau yang biasa disebut dengan paus pembunuh sebenarnya adalah spesies lumba-lumba. Mereka tergabung dalam kehidupan keluarga Delphinidae alias keluarga lumba-lumba. Nah, nama paus pembunuh diberikan karena ukuran mereka yang besar seperti paus, dan ukurannya itulah yang membuat orca jadi salah satu lumba-lumba terbesar. Orca juga merupakan lumba-lumba terunik yang dilansir dari National Geographic. Nah, mereka adalah spesies lumba-lumba terbesar dengan panjang hingga 9,7 meter dan berat 6 ton. Orca juga terkenal sebagai predator puncak di lautan. Bahkan hiu putih besar saja takut pada mereka. Kemudian yang kedua ada lumba-lumba hector. Nah, sementara spesies lumba-lumba terkecil di dunia adalah lumba-lumba hector atau Cephalodirrhinsus hectori. Nah, lumba-lumba endemik Selandia Baru ini hanya berukuran panjang 1,2 meter dan berat hingga 50 kg. Warna mereka juga unik. Hanya badannya berwarna putih, namun kepala, ekor, dan siripnya berwarna hitam. Sayangnya, selain merupakan lumba-lumba terkecil, mereka juga disebut sebagai lumba-lumba paling terancam punahnya di dunia. Nah, salah satu subspesies mereka yaitu lumba-lumba maui atau Cephalorhynchus hectori maui. Nah, bahkan diperkirakan hanya tinggal memiliki populasi sekitar 50 ekor saja. Nah, kemudian yang ketiga ada lumba-lumba jam pasir. Nah, lumba-lumba jam pasir atau Lagenorhynchus cruciger. Nah, yang mendapatkan nama tersebut karena warna hitam putihnya yang dianggap menyerupai jam pasir. Tubuh mereka berwarna hitam dan umumnya dihiasi dua corak warna putih. Ukuran mereka tidak terlalu besar dengan panjang rata-rata 1,75 meter dan berat 70-90 kg. Kemudian yang keempat ada lumba-lumba spinner. Nah, lumba-lumba umumnya juga dikenal sebagai perenang ulung yang suka melakukan gerakan akrobatik. Nah, untuk kategori tersebut, lumba-lumba spinner atau Stenella longirostris bisa dibilang adalah juaranya. Bahkan nama spinner sendiri diberikan pada mereka berdasarkan kata spin yang dalam bahasa Inggris berarti berputar. Nah, laman National Geographic menyebutkan bahwa sekali melompat keluar dari air. Nah, lumba-lumba spinner bisa berputar beberapa kali. Lompatan mereka sendiri cukup tinggi, bisa mencapai 3 meter. Ilmuwan memperkirakan bahwa mereka melompat untuk menyingkirkan parasit, serta untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian yang kelima ada lumba-lumba tutul Atlantik. Nah, dari namanya saja, kamu pasti sudah bisa menebak apa keunikan lumba-lumba ini. Nah, lumba-lumba ini adalah lumba-lumba yang tepat di tubuhnya itu terdapat bintik-bintik. Uniknya itu, saat baru lahir, lumba-lumba ini berwarna kelabu polos seperti lumba-lumba lain. Namun seraya bertumbuh, bintik-bintik bermunculan di tubuhnya dan akan makin banyak semakin dewasa. Nah, kemudian yang kedua ada adaptasi dari lumba-lumba. Nah, gerakan di air adalah gerakan naik
dan turun dari strip ekor yang rata secara horizontal. Nah, kulitnya mengandung sistem ujung saraf yang kompleks yang membantu lumba-lumba berenang lebih efisien. Pada kecepatan tinggi, mereka perlu memastikan aliran air yang lancar ke tubuh mereka. Pada beberapa spesies, menjaga kecepatan penting dalam pengejaran mangsa yang cepat di dekat permukaan. Kecepatan mungkin penting untuk memungkinkan waktu pemburuan yang lama pada kedalaman tertentu dan untuk menghindari pemangsa. Kulit pada rahang bawah sangat sensitif dan digunakan untuk menyelidiki benda-benda kecil sama seperti orang menggunakan tangan mereka. Nah, kuncup pengecap ada di lidah, tetapi indera dan penciuman diyakini kurang berkembang di sebagian besar spesies. Lubang sembur pada lumba-lumba di atas kepala memungkinkan udara masuk dengan cepat ketika mereka muncul ke permukaan. Nah, beberapa spesies hanya membutuhkan 1/5 detik untuk menghembuskan nafas dan mengisi paru-paru mereka. Kemudian yang ketiga, ada reproduksi dari lumba-lumba. Nah, pada usia kematangan lumba-lumba bervariasi secara signifikan berdasarkan pada banyak faktor. Nah, lokasi di mana mereka tinggal, suhu air, sumber makanan, dan bahkan spesies semua memainkan faktor dalam hal usia. Lumba-lumba siap untuk bereproduksi. Untuk lumba-lumba betina, usia dapat berkisar dari 5 sampai 13, sedangkan untuk jantan siap untuk melakukan perkembangbiakan antara usia yang dari 9 sampai 14 tahun. Nah, lumba-lumba adalah hewan mamalia di mana cara berkembang biak lumba-lumba adalah dengan cara beranak atau vivipar, sama seperti kebanyakan mamalia lainnya. Nah, perkembangbiakan lumba-lumba tidak seperti perkembangbiakan hiu, di mana hiu bertelur. Namun, lumba-lumba memiliki cara berkembang biak yang sama dengan paus. Nah, berikutnya, hal yang sangat menarik adalah bahwa lumba-lumba diketahui dapat melakukan kegiatan kawin untuk tujuan selain reproduksi. Mereka dapat melakukannya dari ikatan emosional seperti manusia. Ketika kekurangan makanan atau stres, mereka tidak akan kawin sama sekali. Ini adalah bagian dari cara naluriah mereka bertahan hidup. Nah, mereka memusatkan perhatian mereka pada mengurus kebutuhan dasar mereka. Kemudian ada peranan dari lumba-lumba. Nah, peran lumba-lumba juga cukup penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di laut. Lumba-lumba merupakan salah satu predator puncak sehingga ia berperan dalam mengendalikan populasi ikan dan cumi-cumi. Peran penting lain dari lumba-lumba yakni cara ia menjaga habitatnya, seperti lumba-lumba hidung botol yang mampu menyerap polutan, sehingga peneliti menggunakannya untuk melihat pencemaran akibat polutan di laut tersebut. Kemudian ada kepunahan dari lumba-lumba. Nah, semua jenis lumba-lumba berada dalam ancaman kepunahan. Berbagai jenis spesies lumba-lumba terancam punah karena rusaknya habitat asli, maupun dari laut dan dari air tawar. Nah, ketersediaan makanan sedikit, pencemaran air, terjerat jaring ikan, atau juga menabrak kapal di laut. Kemudian, ada pun solusi dari mengatasi hal tersebut. Nah, lumba-lumba sendiri merupakan satwa mamalia yang dilindungi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Nah, yang di dalamnya tertulis dalam bagian mamalia, lumba-lumba air laut, semua jenis dari famili Zipidae. Maka perawatan dan penggunaannya itu, perawatan dan pengurusannya itu haruslah dengan baik dan juga ketat.